Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu ya bisa segera terselesaikan. Oke? Untuk kali ini guys, tema readingannya adalah spesial ya. Temanya ini ternyata diam-diam dia ini mencemaskanmu, khawatir banget terhadap dirimu ya. Jadi diam-diam tuh ada seseorang yang dia ini mencemaskan kamu, khawatir banget ya terhadap diri kamu. Jadi kayak gitu. Disclaimer bagi kamu bahwa ini sifatnya energi general ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, jangan ditelan bulat-bulat, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi gitu ya. Yang mau personal reading, coaching ya silakan hubungi chat kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau bisa juga kalian yang ada di pojok kiri atas ya. Di situ nanti akan ada tata cara langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan lihat ya. Siapakah dia sosok seseorang yang mencemaskan kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mencemaskan kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mencemaskan kamu saat ini? Jika dilihat ya dari energinya, dia adalah seseorang yang sempat pernah menjalin hubungan dengan kamu, tapi karena keegoisannya, tetapi karena nggak pedulinya dia terhadap kamu, sehingga membuat kamu sama dia jadi berjarak, jadi stuck, jadi putus, ya, jadi saling blokir, jadi saling menjauh, ya, di saat kamu sebenarnya masih berharap sama dia banget, gitu. Karena di sini yang kamu rasakan, lama-lama orang ini seolah-olah sudah menjadi versi yang berbeda. Karena pada saat dulu, yang aku lihat ya, dia ini orang yang penuh dengan perhatian ke kamu, ya. Terus dia juga bisa ngertiin kamu. Dikit-dikit dia menanyakan kabar tentang dirimu. Bahkan ya, aku melihat bahwa keluargamu, orang tua kamu ini sudah cukup tahu ya tentang personalitinya dia. Tetapi nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu yang aku rasakan dia semakin banyak berubah. Seolah-olah kamu merindukan sosok dia yang dulu gitu. Ya di sini sih aku melihat walaupun secara realita ya kamu sudah berjarak, kamu sudah tidak berkomunikasi, atau dia sudah nggak ada kabar, atau kalian sudah saling tidak memberikan kabar. Tapi diam-diam orang ini sering memantau kamu ya untuk memastikan bahwa kamu selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia kayak gitu. Di sini dia masih sering ya, dia masih sering membayangkanmu, dia juga sering memimpikanmu. Dan akhir-akhir ini sih aku ngerasa bahwa dia sering merasakan kontak batin ke kamu. Jadi ini tuh berimpact banget ya terhadap kamu yang ngerasa kenapa sih akhir-akhir ini kok aku jadi keinget dia terus. Kenapa akhir-akhir ini kok aku jadi terbayang-bayang terus sama dia. Ya wajar aja gitu, karena akhir-akhir ini dia sepertinya sering merasakan kontak batin seperti apa yang kamu rasakan. Karena yang aku rasakan tuh dia mulai ngerasa sakit kehilangan kamu ya, mulai merasakan sakitnya kehilanganmu di saat ya kamu menghilang dari hidupnya dia gitu. Dan dia saat ini dia berharap ya bahwa kedepannya tuh aku dan kamu menemukan titik terang ya, dimana aku pingin memperjuangkan perjuanganku yang sudah lama hancur. Saat ini terlihat ya, dia sepertinya sudah mulai terlihat lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih sabar ya, lebih nggak mementingkan ego. Jadi ya kamu nanti akan melihat dia dalam versi yang jauh lebih baik daripada yang kemarin gitu. Ya ini ada juga ya sebagian di antara kamu tuh yang sebenarnya saat ini masih
ngegantung ya sama dia. Karena masih belum ada kejelasan gitu ya. Dibilang udah putus, tapi kalian berdua masih belum ya pernah mengatakan kata putus. Dibilang masih pacaran ya, tapi keadaan saat ini kalian ini tanpa kabar ya. Tanpa kabar, tanpa saling menghubungi, tanpa saling sapa. Jadi ya benar-benar ada yang ngegantung kayak gitu. Ya di sini sih aku melihat ya perasaan dia ke kamu sebenarnya masih dalam. Cuman di satu sisi ya dia masih ngegantungkan perasaannya. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, enggak. Karena dia merasa belum siap ya untuk ketemu kamu, untuk berkomunikasi denganmu. Entah dia takut, atau karena dia masih kecewa sama kamu, atau dia lagi menunggu waktu yang tepat seperti itu. Di sini memang aku melihat ya, dulunya tuh kamu disanjung-sanjung ya sama dia. Disanjung-sanjung, dibelai-belai, ya terus disayang-sayang. Habis disanjung-sanjung, disayang-sayang, ya kamu dilempar gitu aja ya, tanpa sebab, tanpa alasan. Itu yang membuat ya sebenarnya kamu tuh merasa kecewa gitu loh, karena kamu ke dia ini nggak kurang-kurang loh ya. Ada yang sudah bantu support materi ke dia ya, ada juga yang benar-benar ikhlas mencintainya gitu tanpa melihat masa lalu kamu, entah dia ini duda, entah dia ini janda. Tapi kenapa ya keikhlasanku ini kok kamu balas dengan ketidakpastian di saat ya aku tuh mau serius sama kamu gitu. Jadi kedepannya aku ngerasa bahwa orang ini tuh ya akan menyadari betapa berharganya kamu ya, akan menyadari betapa bersalahnya dia terhadap kamu, dan kedepannya orang ini akan berusaha mengembalikan keadaan agar kamu dan dia bisa bersatu lagi. Karena jujur sampai detik ini dia nggak bisa lupain kamu. Ya mungkin dia pernah ya sempat beberapa di antara mereka itu mencoba membuka hati bersama orang yang baru, tapi bukannya dia bahagia, malah kehidupannya hancur. Kenapa? Ya karena seseorang yang dia pilih ternyata orang yang salah, orang yang jauh lebih buruk, lebih parah daripada dirimu. Sehingga dari situlah akhirnya ya dia melepaskan semuanya, dan dia mengakui bahwa sampai detik ini dia belum bisa melupakan dirimu gitu. Dalam beberapa bulan kamu akan ketemu sama dia ya, tapi disclaimer, ketemu tuh nggak harus ketemu secara langsung, bisa aja ketemu lewat sosmed, atau bisa saja ya kalian ketemu ya secara komunikasi jarak jauh, atau mungkin bisa juga ya yang ngerasa jaraknya deket, ya kamu bakal ketemu sama dia karena dia belum ikhlas ngelepas kamu. Ya mungkin kamu udah mengikhlaskan ya segala sesuatu ya yang terjadi pada dirinya, tapi dia yang sepertinya masih begitu berat, belum bisa melepaskan ikatan yang udah pernah kalian lalui gitu. Ya memang ini semua terjadi karena kesalahannya sih gitu. Karena dulu kamu sudah berusaha ya menjadi apa yang dia inginkan, tapi dia tetap aja ya masih belum mensyukuri segala kebaikan yang kamu berikan. Belum bisa mensyukuri segala perhatian yang sudah kamu kerahkan ke dia. Belum bisa menyadari arti pengorbanan kamu ya. Sehingga ya kedepannya aku melihat bahwa orang ini ya mereka akan menyesal ya, akan menunjukkan rasa penyesalan terhadap dirimu gitu. Cukup berat juga say ya. Terus ya di sini seseorang yang masih mencemaskan kamu, yang masih khawatir terhadap dirimu, ya aku rasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang marahan ya, marahan sama kamu. Gak tahu kenapa ya orang ini gampang marah, karena menurut aku tuh ya mungkin masih ada sifat ketidakdewasaan. Mungkin orang ini gak bisa berpikir jernih karena selalu melibatkan emosi dalam berpikir,
Atau mungkin ya dia bisa cemburu ke kamu ya, tanpa mendengarkan penjelasan darimu. Ya, dan saat ini tuh posisinya ya, dia sebenarnya sedang diemin kamu ya. Dia sedang jaga jarak sama kamu ya. Tapi ya di sini dia nggak tenang, karena walaupun dia jaga jarak sama kamu, tapi dia masih kepoin kamu ya. Masih kepoin kamu, masih nggak bisa tenang hidupnya ya, masih menunggu kabar darimu gitu. Karena di sini yang aku rasakan tuh dia sedang menunggu teleponnya kamu. Tapi yang bikin kamu ngerasa greget, ya kenapa sih aku sudah berusaha menelpon kamu, aku udah berusaha WA kamu ya, tapi nggak kamu respon. Karena orang ini kayak gitu ya, dia nunggu kamu nunggu kamu yang memulai komunikasi duluan. Tapi ketika hal itu sudah terjadi, ya dia kepalanya besar ya, dia gengsi, dia sengaja mengulur-ngulur ya, dia merasa ih ngapain ya, udah deh lebih baik responnya nanti aja, ini sebagai pembelajaran buat kamu. Itu yang terkadang membuat kamu ya rada-rada ngerasa kesel, rada-rada ngerasa gengsi gitu loh. Padahal kamu tuh sudah berusaha mengenyampingkan rasa gengsimu demi kebaikan hubungan ini. Tapi lama-lama ini orang malah menyebalkan ya, karena ya terkadang tuh yang bikin kamu kesel ya kenapa gitu ya, respon kamu kok lama ya. Semakin aku berusaha menghubungimu kok kamu kayaknya besar kepala ya, kayak justru malah nggak ada balasan sama sekali gitu. Sampai pada akhirnya ya udah gitu, ada di antara kamu yang ya udah deh biarin aja, ngapain ya, di chat beberapa kali nggak balas, di telepon beberapa kali juga nggak respon, ya udah terserah kamu. Sampai pada akhirnya tuh ya saat ini dia mulai berat ya, pikirannya dia mulai kemana-mana, hidupnya mulai nggak tenang ya. Dia cemas, dia khawatir sama kamu, takut apabila ya kamu merespon yang lain gitu, karena kamu terlalu lelah meladeni dia. Jadi di sini terlihat ya, dia udah mulai panik gak ya, panik nggak, panik lah ya. Masa enggak gitu ya, dia udah mulai panik nih, terlihat. Cuman ya itu tadi ya, dia saat ini sedang membaca situasimu gitu, karena dia paham kamu saat ini sedang ya kecewa ya, karena dia nggak respon chat dari kamu kemarin-kemarin ya. Dia juga merasa takut kalau ya responnya kamu tuh nggak sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan gitu ya. Jadi ya udah deh untuk saat ini aku masih baca situasimu dulu ya. Yang jelas aku tuh udah kangen banget sama kamu, aku tuh udah nggak betah banget ya. Jadi ya udah, entah cepat atau lambat ya aku akan segera datang ke dirimu gitu. Ini orang tuh yang aku lihat ya, kamu sama dia tuh sebenarnya sudah merencanakan keseriusan loh ya, sudah merencanakan, atau dia yang ngerencanain ya, udah merencanakan ya hubungan ini tuh hubungan yang sampai serius ya, sampai nikah, sampai kakek nenek gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya ini orang tuh makin lama dia makin ngeselin ya, makin lama dia juga semakin susah diatur ya, semakin susah dinasehatin ya. Ya memang bisa dibilang sabarin aja, ini semua itu bagian dari proses untuk kamu dan dia ini bisa bersatu gitu ya. Cuman kendala terbesarnya pasangan kamu yang kurang belajar dari kesalahan. So far sih nggak masalah ya, aku melihat kedepannya itu afirmasi energinya positif banget kok ya. Jadi saat ini ya biarkan aja ya dia yang memulai komunikasi duluan ya, jangan sampai kamu yang bertindak dulu ya, karena jika kamu yang bertindak ya kepala dia akan semakin besar ya. Jadi biarkan dia tersentuh hatinya, karena saat ini dia mulai panik. Terus ini tuh ada orang ya, ini ada seseorang yang malam ini ya, malam ini tuh dia nggak bisa tidur gara-gara kamu gitu ya. Aku tahu ya bahwa kamu tuh baru kenal sama dia ya, dan dia juga kenalnya itu tak terduga ya, kayak bagikan kejutan gitu.
Kamu dulunya nggak kenal dia siapa, dia dari mana, tiba-tiba ya dia yang memulai komunikasi duluan sampai pada akhirnya tuh berlanjut sampai detik ini ya. Jadi saat ini tuh ya dia lagi bucin-bucinnya sama kamu ya, walaupun kamu sama dia ini baru kenal, tapi dia udah ngerasa nyaman banget sama kamu, sudah merasa klop banget, sudah ngerasa kayak kamu tuh soulmate-nya aku gitu. Dia ini memang lebih muda ya usianya daripada kamu, tapi pemikiran dia dewasa ya, dewasa banget. Bahkan kalau untuk masalah hasrat sensual tuh lebih dewasa dia loh daripada dirimu. Karena yang aku rasakan ya, menurut aku tuh dia bisa ngimbangin kamu gitu. Karena yang aku rasakan selera dia ya, atau tipenya dia tuh tipikal orang-orang yang suka mencari pasangan usianya itu di atas dia gitu ya, daripada di bawahnya. Kenapa? Karena dia orang yang menurut aku pikirannya dewasa, pikirannya bijak ya. Jadi dia nggak suka ngemong, dia lebih suka diemong, dia lebih suka diperhatikan daripada memperhatikan gitu. Karena dulunya dia kurang kasih sayang, makanya dia mencari orang yang usianya di atasnya ya. Ya di sini di awal tuh kamu sempat ngerasa ragu ya sama dia. Aku baca pikiran kamu sempat kacau gara-gara nih orang gitu. Ya karena kamu sudah capek ya mengalami kegagalan, kamu sudah capek merasakan pengkhianatan, jadi ya kamu takut kalau hadirnya dia ini hanya memanfaatkan kelebihan kamu aja. Padahal nggak demikian ya, orang ini sama sekali nggak ada niatan buat mempermainkan kamu ya, buat baperin kamu, apalagi memanfaatkan materimu. Oh tidak ya, karena tujuan dia ya dia benar-benar mencari seseorang yang bisa sejalan dengan pemikirannya gitu. Karena dia juga udah ngerasa lelah nih, hidup dia terlalu dimanfaatkan ya sama masa lalunya dulu. Dia sudah capek menghadapi orang-orang yang childish, makanya dia mencari pasangan yang usianya lebih dewasa dia kayak gitu. Kasihan ya, dia tersisa banget loh ya, dia jadi begadang loh ya. Yang aku lihat tuh malam ini berpotensi dia begadang. Begadang karena apa ya? Karena kamu gitu. Karena kamu telah meracuni pikiranku ya, karena aku semakin lama makin penasaran sama kamu. Terlebih kan kita kenalnya di sosmed ya, terlebih kita kenalnya itu nggak terduga ya. Jadi ya aku tuh makin kesini makin penasaran ke kamu gitu, makin ingin ya mengenal kamu lebih dalam gitu. Jadi dia sedang dimabuk cinta nih ya. Di mata dia kamu tuh auranya positif banget ya. Di mata dia kamu tuh orangnya penyayang, kamu juga orangnya sabar, kamu tuh orangnya keibuan ya. Kalau kamu cewek, kalau kamu cowok ya berarti kamu tuh orangnya kebapaan. Dia merasa dispesialin banget sama dirimu. Terus dia juga ngerasa bahwa apa yang dia cari itu ada di dalam dirimu gitu ya, kepedulianmu, simpatimu, perhatianmu. Makanya ya, kenapa dia tergila-gila sama kamu malam ini. Terus gara-gara kamu dia juga bisa ngelupain masa lalunya loh ya. Nggak tahu kenapa, saat kamu hadir di dalam hidupnya dia jadi ya melupakan ya segala trauma yang pernah terjadi di dalam hidupnya dia. Itu semua karena kamu mampu memberikan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan ya. Jadi orang ini ya dia sangat merasa bersyukur banget ya, karena kamu sudah memberikan sesuatu hal yang belum pernah dia rasain sebelumnya gitu. Terus ini ada seseorang yang mereka tuh sebenarnya ingin damai sama kamu ya. Mereka ingin damai. Kenapa? Ya karena kemarin-kemarin aku sama kamu tuh kayak Tom and Jerry terus ya. Kita tuh ribut berantem balikan lagi, kita tuh ribut berantem balikan lagi ya. Jadi aku capek, aku lelah ya, lelah pikiranku, lelah perasaanku. Ya aku capek karena pikirin kamu terus. Aku capek karena perasaanku khawatir terus ya terhadap dirimu. Karena aku ngerasa bahwa orang ini tuh ya diam-diam dia mencemaskan kamu, khawatir banget ya terhadap dirimu. Ya karena ya walaupun saat kalian berantem ya, mungkin kamu ngerasa bahwa orang ini kayaknya nggak peduli ya terhadap kondisimu.
Padahal tidak, di belakang kamu ya, dia tuh sering scroll-scroll, lihat-lihat, mantau sosmedmu loh ya. Bahkan ya beberapa di antara mereka sampai menanyakan kabar ke teman kamu juga tentang dirimu gitu. Jadi dia kayak, ya aku tuh pengen dalam waktu dekat aku tuh segera berdamai sama kamu. Karena jujur aku tuh orang yang paling ngerasa tersiksa ya saat perpisahan ini terjadi gitu. Sebenarnya sih ya saat ini aku ngerasa kamu tuh sebenarnya udah terlalu lelah ya kayaknya. Kamu udah terlalu capek ngeladeni dia gitu. Karena nggak tahu kenapa segala effort ya, segala effort terus juga segala kasih sayang yang udah kamu berikan buat dia tuh kayak nggak ada artinya gitu, kayak terbuang sia-sia. Kenapa? Ya karena dia makin lama makin susah diatur ya, makin lama dia makin nggak pernah dengerin kamu, makin lama dia juga makin nggak dewasa, makin lama dia makin nggak serius. Jadi ya terlihat ya di sini tuh kayak kamu ngerasa lelah aja ya, merasa capek, merasa menderita, merasa bahwa ya ini tuh hubungan yang nggak pernah ada pencapaiannya gitu ya, ini tuh hubungan yang nggak pernah ada finally-nya gitu. Karena ya kamu nggak mau berubah ya, karena kamu nggak mau dengerin aku, karena kamu nggak menghargai diriku. Ya untung sih ya pikiran dia saat ini udah mulai tergerak ya, dia udah mulai tergerak, udah mulai belajar bagaimana cara dia bisa mengimbangi kamu. Karena kemarin-kemarin tuh ya dia sadar bahwa sebenarnya kamu dan dia ini banyak sekali perbedaannya ya. Tapi yang menjadi kesalahan ya orang ini kan dia nggak mau berusaha mengimbangi kamu. Jadi saat ini pikiran dia sudah mulai tergerak ya untuk mencoba bagaimana mengimbangi kamu agar apa yang menjadi tujuan harapan dia dan kamu tuh bisa segera tercapai. Ya masa hubungan tuh kayak gini-gini terus ya, nggak ada akhirnya kalau berantem terus gitu. Kita lihat ya. Di sini juga ya, di sini aku melihat ya ada seseorang yang bisa dibilang ini orang yang sering hilang kabar ya, menurut aku sering hilang kabar, sering menghilang, sering nggak peduli ya. Intinya tuh dia orang yang nggak bisa konsisten menurut aku ya, nggak bisa konsisten dan serius dalam menjalani hubungan. Kenapa? Ya karena di saat kamu butuh dia ini selalu nggak ada buat kamu. Padahal di saat dia butuh kamu, kamu selalu ada untuknya. Dan orang ini tuh orang yang nggak bisa diajak gantian ya menurut aku. Nggak tahu kenapa. Ya kayak misalkan keluar kemana-mana tuh ya pengennya kamu yang bayarin dia terus. Kayaknya kemana-mana tuh pengennya kamu yang ngeluarin uang terus gitu. Ya emang kayak gini ya, dia nggak modal. Terus juga ya sekarang tuh dia akhirnya sadar ya bahwa dia ini terlalu menoleh ke belakang. Artinya ya dia jujur, dia masih belum bisa ngelepasin kamu gitu ya. Pada akhirnya ya dia menyadari sendiri bahwa ya dia tuh masih belum bisa melepaskan ikatan ini, dia tuh masih terbayang-bayang sama kamu. Terus juga dia masih ingin ya perjuangkan kamu lagi, walaupun ya kamu tuh udah nggak yakin, nggak percaya sama dia, karena kamu tuh orang yang gampang kecewa ya sebenarnya gitu. Di sini sih ya aku melihat ya orang ini akan perbaiki sifat buruknya dia. Jadi yang dulu dia hilang-hilangan ya, tapi kedepannya kamu akan melihat dia menjadi versi yang berbeda. Ya artinya yang dulu hilang-hilangan ya sekarang dia jadi lebih pakem lagi ya, jadi lebih konsisten lagi ya, menetap ya, nggak kayak dulu yang masih sering ghosting, masih sering ya nggak memperhatikanmu ya. Ini semua dia lakukan ya karena ya dia masih khawatir ya. Khawatirnya itu khawatir apa sih ya? Khawatir kamu tuh ada yang milikin ya selain dia.
karena dia nggak ridho kayaknya ya, nggak ridho ya, nggak ikhlas gitu loh. Terus kita akan lihat lagi ya, kita akan lihat energinya yang sekarang ya, energi dia di malam ini, energi dia di malam ini ya. Nih rasa di sini ya, di malam ini tuh ada yang rasa kangennya tuh sampai menembus jantung ya. Jadi menembus jantung ya, menembus perasaanmu juga ya. Jadi ada di malam ini seseorang yang sedang merindukan kamu, dan kamu juga sepertinya merasakan gitu bahwa orang ini saat ini sedang merindukan kamu, sedang membutuhkanmu, sedang membayangkan kamu gitu. Karena jiwa kamu, batin kamu ya, langsung sontak kepikiran dia di saat tiba-tiba gitu. Karena kemarin-kemarin tuh nggak kayak gini ya, tapi kenapa kok sekarang tuh jiwaku bergetar banget ya, seolah-olah ya ada sesuatu hal yang belum usai antara aku dan dirimu kayak gitu. Terus di sini juga ya, dia menilai bahwa kamu saat ini lebih bercahaya ya, kamu lebih bercahaya, kamu lebih baik hidupnya. Terus kamu tuh juga terlihat banyak perubahan yang positif. Terus aku melihat kamu saat ini jauh lebih bahagia, jauh lebih sempurna ya. Jadi mereka melihat kamu saat ini ya lebih apa ya, lebih berkarisma ya, lebih baik, lebih positif daripada kamu yang dulu gitu. Terus di sini juga ya, ini ada ya seseorang tuh yang mereka ingin menyerahkan ya semua hidupnya untuk kamu gitu, ingin ada akhir yang bahagia bersamamu ya. Karena aku tuh pingin ya pada akhirnya kamu tuh bisa menjadi milikku seutuhnya ya. Walaupun kita sempat ya putus nyambung, walaupun kita sempat berjarak ya, tapi aku berharap masa depanku ya, masa depan kamu tuh ada di tanganku. Artinya ya kamu bisa menjadi milikku seutuhnya gitu. Karena nggak tahu kenapa semakin aku melupakanmu, semakin aku ingat kamu. Semakin aku melepas kamu, makin aku nggak bisa lepas ya dari pikiranmu kayak gitu. Jadi ya dalam beberapa waktu ke depan aku melihat ya banyak sekali perubahan yang akan terjadi. Terus ini juga ada seseorang yang saat ini tuh dia sedang merasa tertekan ya, merasa tertekan, nggak enak sama kamu, malu ya kepada dirimu ya, karena pada akhirnya ketidakjujurannya itu terbongkar ya sama kamu. Jadi mereka tuh jadi nggak enak sama kamu, jadi merasa malu, merasa sungkan ya, karena selama ini tuh kamu udah baik sama dia ya, tapi kebaikan kamu dibalas dengan drama dan ketidakjujuran ya. Sampai pada akhirnya ya dia terlihat tertekan ya, pengen minta maaf ke kamu ya, tapi takut karena nggak enak. Tapi ya dia berdiam diri ya, nggak minta maaf ke kamu juga rasanya berdosa banget gitu. Jadi dia saat ini menahan malu ya, sembari tertekan jiwanya dia gitu loh. Terus di sini juga ya, di sini ada yang mulai terlihat baik ya, ada yang mulai terlihat baik, terlihat lebih sayang sama kamu, terlihat peduli juga ya terhadap kehidupanmu. Jadi kemarin tuh ya, pada saat flashback ke belakang, orang ini terlalu egois ya. Dia orang yang kayak nggak bisa diajak untuk berkompromi, diajak untuk berdiskusi. Karena ketika ada suatu masalah, kamu yang dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Semua beban di dalam hubungan ini tuh kayak ditimpah ruahkan ke kamu. Sedangkan orang ini ya menghindar dari kesalahan ya, menghindar dari suatu masalah. Sehingga kayak kamu tuh berat banget pikirannya.
Tapi sekarang ya dia sudah mendapatkan pencerahan ya, pencerahan dari ilahi, pencerahan dari batinnya juga gitu, bahwa sifatnya dia ini harus dirubah gitu ya. Dan kedepannya ya orang ini bakal bisa diajak untuk berdiskusi, bakal bisa diajak untuk membantu meringankan beban kamu juga. Karena dulunya kan dia nggak peduli banget ya, entah kamu nangis, entah perasaan kamu terluka ya, entah kamu dikejar-kejar pay letter ya, entah apa ya, dia nggak peduli sama kamu. Tapi kedepannya tuh ya, setelah dia berkaca, setelah dia mendapatkan pencerahan, ya akhirnya dia mau ya diajak untuk berbagi pikiran ya sama kamu. Terus juga di sini ada ya seseorang yang dulunya ya mereka ini orang yang terlalu memanfaatkan kebebasan yang udah kamu berikan ya. Karena kamu paham kan bahwa orang ini tuh orang yang gak suka terlalu diposesifin, gak terlalu suka terlalu di overprotectivin ya. Jadi kamu berusaha memberikan dia suatu kebebasan ya, tapi justru malah kebebasan yang kamu berikan ini semakin membuat dia kejablasan ya, semakin membuat dia makin gak peduli sama kamu, semakin membuat dia terlalu peduli ya terhadap teman-teman dia daripada kamu ya. Sampai pada akhirnya ya aku di sini melihat ya dia mengakui bahwa selama ini dia telah berbuat nggak baik sama kamu ya, dan dia akan berusaha meminta maaf ke kamu dan menyerahkan semua hidup mati dia demi bersamamu gitu. Karena sebenarnya yang aku rasakan tuh dia sayang sama kamu, hanya saja dia ini terlalu berdealing dengan lingkungan yang salah. Jadi kayak teman-teman dia ini salah ya, teman-teman yang intinya tuh yang membuat dia menjadi pribadi yang nggak jujur, menjadi pribadi yang terlalu banyak alasan ya. Tapi ya udah ya, pada akhirnya tuh dia paham kok gitu ya, dia larinya ke siapa, kembalinya juga ke siapa gitu. Dia mendapatkan pembelajaran karena teman-teman dia yang dianggap baik tuh ternyata hanya memanfaatkan dia. Saya pada akhirnya ya udah ya, dia kembali kepada diri kamu gitu. Terus ya di sini akan ada jalan ya. Saat ini energinya ada seseorang yang mau buka jalan komunikasi ya, atau mau buka jalan untuk memperbaiki gitu. Karena ya bagi dia ini adalah waktu yang tepat gitu. Karena aku nggak mau ya lama-lama tuh terlalu berdiam-diam denganmu. Aku nggak mau ya lama-lama terjebak dalam situasi yang toksik seperti ini ya. Jadi aku merasa bahwa ini waktu yang tepat untuk aku dan kamu ya bisa sama-sama saling memperbaiki tentang kekurangan masing-masing ya, dan mencoba mempertahankan apa yang sudah kita dapatkan gitu. Karena jika dilihat orang ini dulunya terlalu pasif ya, pergerakan dia terlalu lambat. Terus orang ini juga orang yang gak transparan terhadap diri kamu. Gak transparan tuh artinya kayak ya terlalu banyak sekali ya drama yang dia tutupi, terlalu banyak sekali sesuatu hal yang gak boleh kamu ketahui gitu ya. Padahal kamu tuh pasangannya, padahal kamu tuh kekasihnya, bahwa kamu tuh banyak berkontribusi ya sama hidupnya dia, padahal kamu juga mau berubah karena dia gitu. Tapi kenapa ya dia ini nggak mau berkaca ya, kenapa dia ini nggak mau transparan sama kamu, kenapa dia nggak mau lebih aktif lagi gitu ya dalam mempertahankan hubungan ini. Terus di sini ada juga ya, dalam waktu dekat ya di sini akan ada keadilan ya, akan ada keadilan. Artinya kamu yang menuntut keadilan dari dia gitu ya, karena kamu capek digantung terus ya, karena kamu capek nungguin dia terus, sedangkan dia ini nggak jelas ya, sedangkan dia ini nggak jelas dan nggak ada kejelasan. Jadi dalam waktu dekat tuh ya akan ada keadilan gitu, kamu akan menuntut keadilan dari dia ya. Mau kamu apa, hubungan ini dibawa kemana ya, dan harapan kamu seperti apa gitu loh.
Karena aku nggak mau ya lama-lama menunggu sesuatu hal yang nggak pasti. Ya karena umur aku juga sudah bertambah ya. Terus juga ya saat ini tuh sudah waktunya untuk aku memikirkan keseriusan. Jadi sudah bukan waktunya lagi untuk aku main-main sama kamu gitu. Terus juga ya di sini ada seseorang yang diam-diam ya. Ada seseorang yang diam-diam mereka ini mendekati kamu ya karena mereka ingin berdamai ya. Jadi diam-diam yang dulunya dia blokir kamu ya, mereka ini udah mulai buka blokirnya ya. Dari dia dulu yang cuekin kamu ya, mungkin dia tes WA kamu ya, hai, atau mungkin bisa juga ya dia nge-like fotomu ya, karena semata-mata mereka ingin berdamai sama kamu ya. Mereka ingin berdamai karena dia udah capek ya, dia nggak mau ada perpisahan. Terus ya di sini akan ada ya suatu keburukan yang akan terbongkar ya. Jadi ada keburukan yang terbongkar. Ini terutama bagi orang-orang yang selama ini mereka terlalu manipulatif terhadap dirimu ya. Jadi aku merasa dalam waktu dekat akan ada sesuatu hal yang akan terbongkar, yang akan mengejutkan kamu gitu. Ya semuanya terbongkar apabila dia selama ini menyimpan kebaikan ke kamu. Ya semesta akan memperlihatkan ya betapa baiknya dia ya selama ini gitu. Ternyata kamu salah menilai dia gitu. Atau bisa juga ya beberapa di antara mereka yang ternyata manipulatif ke kamu ya. Dia pura-pura baik ke kamu, pura-pura sayang terhadap dirimu. Ternyata ya mereka ini munafik ya. Mereka terbongkar ya sisi munafiknya dia gitu. Sampai pada akhirnya ya kamu akan tahu ya suatu kebenaran yang belum pernah terjadi dalam hidup kamu gitu. Wow, ini kenapa ini ya guys? Oke, kita akan lihat lagi di sini. Kartunya nempel ya. Ini karena udah lama banget sih. Terus di sini ya, ini ada seseorang yang sedang mengupayakan ya, mengupayakan agar hubungan ini kembali bersinar, agar hubungan ini kembali terang benderang ya, menemukan titik terang ya. Karena selama flashback ke belakang ya, aku melihat banyak sekali kekecewaan yang kamu rasakan, banyak sekali ketidakbahagiaan yang juga kamu alami. Jadi ya di sini ada ya seseorang yang sedang berupaya ya, sedang bekerja keras, sedang berusaha bagaimana agar hubungannya kembali bersinar. Karena dia merindukan fase-fase hubungan kalian yang dulu, karena mereka merindukan ya saat kalian bercanda, tertawa, bahagia kayak gitu. Dan di sini untuk bottom of the deck-nya ya, aku melihat di sini ada kartu The Devil ya. Jadi kebanyakan di antara mereka ya, aku merasa mereka menginginkan adanya akhir yang bahagia denganmu ya. Karena apa? Ya karena mereka sudah menganggap bahwa kamu ini adalah sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidupnya dia. Maka dari itu ya bagi mereka yang bermasalah denganmu, mereka ingin mengakhiri masalah tersebut. Dan bagi mereka yang merasa bahwa mereka sudah cukup menjadi pasangan yang terbaik buatmu, ya mereka akan semakin tunjukkan ya bagaimana rasa perjuangan dia terhadap kamu, seperti itu. Terus kita lihat lagi ya, kita pakai oracle. Ya di sini sih aku melihat ya kedepannya itu akan ada sesuatu hal yang lebih sehat ya. Artinya hubungan kamu kembali membaik, pikiranmu kembali jernih ya, nggak dihantui rasa overthinking lagi. Terus juga ya kamu bahagia gitu karena kamu melihat dia menjadi versi yang berbeda, menjadi versi yang lebih baik daripada yang dulu.
Jadi kayak kamu tuh akan semakin kagum sama dia, kamu tuh akan semakin merasa dihargai dan disayangi sama dia. Terus kamu juga melihat bahwa semakin lama ya kamu terlihat semakin baik, seperti itu. Terus juga ya di sini aku melihat ya, ini ada seseorang yang mereka tuh sebenarnya mencintai kamu sepenuh hati. Cinta dia ke kamu ini cinta yang natural ya, jadi tanpa ada unsur memanfaatkan diri kamu ya, tanpa ada unsur tertentu terhadap diri kamu. Hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga kamu memandang dia sebelah mata. Karena ya menurut aku kamu tuh orangnya nggak bisa dikasar ya, tapi perkataan dia ke kamu selalu kasar. Terus kamu juga orangnya sensitifan, gampang tersinggung, sedangkan perkataan dia ini terlalu frontal ya. Tapi di sini aku melihat ya, kedepannya orang ini akan membawa kamu ya, akan ngajakin kamu ke jenjang yang lebih serius ya, ke jenjang pernikahan. Terlihat di sini ya, sampai ke arah ya bisa dibilang tuh keluarga kamu sama keluarga dia berkumpul ya, sampai pada akhirnya adanya pernikahan sampai lahirnya seorang anak gitu. Terus di sini juga kedepannya tuh ya aku melihat ya, seseorang yang pernah kamu lihat, kamu pandang buruk ya di mata kamu, ya mereka terlahir kembali ya menjadi seseorang yang bagaikan malaikat yang baik gitu ya. Jadi ya memang setiap manusia itu kan ada fasenya ya, dimana fase dulu dia kejam-kejamnya sama kamu ya, sampai pada akhirnya ya dia mengakui segala kesalahannya dan dia menebus semua kejahatan yang pernah dia lakukan di masa lalu, dia gantikan dengan kebaikan ya. Jadi kamu kedepannya tuh akan semakin dilindungi sama dia, akan semakin disayangi, akan semakin dikhawatirkan, dicemaskan lagi ya terhadap dia gitu. Dan di sini juga ya kedepannya tuh aku melihat akan ada kemenangan ya. Jadi bisa dibilang tuh akan ada fase yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini seperti gambaran yang akan kamu alami kedepannya. Jadi ya kamu tuh sudah sering ya makan pahit manisnya kehidupan cinta, dan bisa dibilang tuh dulu kamu begitu menderita banget ya, karena melihat tingkahnya dia yang berulah, melihat kesabaran kamu yang diuji ya, sampai pada akhirnya ya kamu pemenangnya ya, karena orang yang sabar itu kan pemenangnya ya. Jadi kamu tuh akan mendapatkan kebahagiaan yang setimpal sesuai dengan kesabaran yang sudah kamu kerahkan pada saat menghadapi dia dulu ya. Jadi ya kamu tuh akan semakin happy lagi, kamu akan semakin merasa tersenyum gitu. Akhirnya momen yang kamu tunggu-tunggu tuh datang juga. Terus di sini kedepannya tuh ya kamu akan bernafas lega ya, bernafas lega karena ya ternyata selama ini ya apa yang ada di dalam pikiran kamu itu nggak sama seperti realitanya. Karena ada beberapa di antara kamu tuh yang menilai dia bahwa selama ini dia ini menyembunyikan sesuatu hal di belakangmu ya, entah menyembunyikan orang lain, entah menyembunyikan sesuatu ya. Tapi kamu melihat ya ternyata apa yang ada di dalam pikiran kamu tuh nggak kayak gitu ya. Ternyata selama ini dia orang yang baik, orang yang jujur, orang yang mencintaimu. Hanya saja karena kamu terlalu sering berperang dengan pikiran kamu sendiri ya, sehingga kayak orang ini tuh selalu nggak ada benernya di mata kamu ya, sampai pada akhirnya ya semuanya terbukti bahwa ternyata orang ini sebaik itu, ternyata orang ini nggak seburuk sama apa yang kamu bayangkan ya. Bisa dibilang ini semua terjadi ya karena menurut aku kamu orang yang dipenuhi dengan rasa ketakutan ya, takut trauma memulai sesuatu hal yang baru, takut trauma memilih orang yang salah. Jadi kamu nggak ada tenangnya hidup kamu gitu. Terus juga di sini akan ada anugerah ya, anugerah dari Yang Maha Kuasa yang akan datang kepada kamu hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini ya. Jadi ya kamu tuh akan diberkati ya, kamu tuh akan diberikan kelancaran ya, kamu tuh akan diberikan kemudahan ya,
Kamu akan diberikan keharmonisan, kerukunan ya sama orang-orang yang benar-benar mencintaimu gitu. Ini semua kamu dapatkan hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini ya. Terus juga di sini ya aku melihat hubungan kamu akan jauh lebih baik ya. Ditambah juga setiap hari ya, seiring berjalannya waktu, dia akan lebih peduli terhadap dirimu. Mereka akan lebih menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap kamu. Dan orang ini juga mau ya bertanggung jawab atas hidupmu ya. Dan mereka juga ingin mewujudkan mimpi yang pernah kalian rencanakan pada saat pertama kali kalian dekat ya. Jadi ya banyak keajaiban ya yang akan terjadi. Banyak keajaiban yang akan kamu rasakan seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya ke dalam diri kamu ya. Oke, dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya ya. Jangan lupa ya buat teman-teman, jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan ya bisa berkomentar aja. Bye bye.